hidayah dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya kalian semua yang ada di rumah, tetap semangat belajarnya. Kita juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, silakan siapkan buku paket PPKM kelas 9. Silakan kalian buka bab pertama, buka halaman 4. Kita mulai dari bab pertama ya. Kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Untuk poin-poin yang akan dipelajari pada bab ini ada 4 poin besar. Yang pertama, kedudukan, arti, dan juga fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dan yang keempat, arti penting mempertahankan Pancasila. Baik, sebelum kita masuk ke bab pertama, Ibu mau tanya, apakah dari kalian ada yang tahu tidak kapan sih hari lahir Pancasila itu? Iya, silakan kamu. 17 Agustus, kurang tepat, kalau itu apa? HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Ada yang lagi yang ingin menjawab? Silakan. Ya, betul. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Dan siapa sih kira-kira pencetusnya? Siapa yang mencetuskan bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara kita? Betul, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini adalah yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, lanjut. Kedudukan dan juga arti Pancasila sebagai dasar negara. Dasar, berarti apa sih kira-kira kalau kalian mendengar kata-kata dasar? Paling bawah, betul. Alas, ya, apalagi? Pondasi, betul. Nah, dasar itu tadi betul. Alas, pondasi, juga paling bawah. Contoh halnya jika kita ingin membuat rumah, bangunan, sekolah, maupun bangunan yang lain, kita pasti butuh yang namanya dasar, paling bawah pondasi. Fungsinya untuk apa? Untuk, iya, biar bangunan tersebut menjadi kuat. Sama halnya dengan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan ideologi negara yang menjadi dasar nilai dan norma bagi negara dan rakyatnya untuk mengatur penyelenggaraan negara. Itu adalah pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kedudukannya apa lantas? Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila ini punya kekuatan yang mengikat secara menyeluruh, secara hukum yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Sekarang Ibu tanya, apa unsur-unsur terbentuknya suatu negara? Ada berapa unsur? Ya, betul, ada 3. Yang pertama, adanya wilayah, dan yang kedua, adanya rakyat, dan yang terakhir, tentu adanya pemerintahan yang berdaulat. Oke, itu adalah 3 unsur terbentuknya negara: wilayah, rakyat, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, kedudukan dan juga arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalau tadi kita sudah belajar tentang dasar negara, selanjutnya kita belajar tentang pandangan hidup bangsa. Nah, artinya merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang membentuk suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Nah, ibaratnya seperti ini, secara ringkasnya, pandangan berarti adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup. Ya, paham ya? Pedoman, petunjuk. Nah, itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lantas kedudukannya apa? Nah, sudah disebutkan, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi pedoman, pegangan, petunjuk hidup bangsa Indonesia serta keyakinan
dan juga tujuan hidup yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Cita-cita negara Indonesia ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea terakhir atau pada alinea ke-4. Silakan nanti kamu buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Boleh dari Google ataupun yang lainnya. Oke, poin yang kedua kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, silakan lihat lambang berikut. Nah, lambangnya adalah bintang. Dia adalah lambang dari sila ke-1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lantas penerapannya seperti apa? Contohnya, menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Perintahnya apa saja? Sholat, berpuasa, bersedekah, pergi haji bila mampu. Itu adalah perintah dari Allah. Kemudian larangannya seperti apa aja? Merampok, mencuri, berzina, dan lain-lain. Nah, itu adalah larangan yang harus kita hindari. Oke, selanjutnya nilai yang kedua adalah hormat, menghormati, dan juga bekerja sama antar pemeluk agama. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada 6 agama besar yang diakui oleh negara Indonesia. Agama apa aja? Ya, Islam, terus Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Ini adalah 6 agama resmi yang diakui oleh Indonesia. Sudah sepantasnya kita sebagai pemeluk agama harus saling hormat, menghormati, dan juga bekerja sama terhadap pemeluk agama lain. Oke, selanjutnya nilai yang ketiga, memberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Contoh, Bu Lala punya teman Nasrani, dia beragama Kristen. Dia ingin menjalankan ibadahnya, ingin pergi ke gereja. Apa yang Ibu lakukan? Ya, memberikan kebebasan, mempersilahkan dia untuk pergi beribadah ke tempat ibadahnya dia, gitu ya. Oke, selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama dan juga kepercayaan orang lain. Agama manapun melarang kita untuk memaksakan orang lain mengikuti agama yang kita anut. Ya. Selanjutnya, lambang rantai. Sila keberapa? Ya, sila kedua. Oke, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan hak, persamaan derajat, dan juga persamaan kewajiban antara sesama manusia. Semua manusia di muka bumi ini punya hak dan kewajiban yang sama. Contoh, kalian sebagai pelajar apa haknya? Mendapatkan pelajaran, mendapatkan fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, ketika kalian mendapatkan hak tersebut, kalian juga wajib menjalankan kewajiban kalian. Apa contohnya? Mendengarkan dan memperhatikan ketika guru sedang mengajar. Memakai seragam dengan tertib. Membayar SPP. Nah, itu adalah contoh kewajiban kalian sebagai pelajar. Tentunya teman yang satu dan teman yang lain punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan antara si kaya dan juga antara si miskin. Oke, selanjutnya saling mencintai sesama manusia. Nilai yang ketiga adalah mengebarkan sikap tenggang rasa dan juga teko seliro. Oke, ada yang tahu nggak sih apa sih arti dari teko seliro? Ya, silakan. Oke, good job. Teko seliro artinya adalah saling menghargai dan juga saling menghormati antara sesama manusia. Selanjutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, kita tidak boleh berbuat seenaknya terhadap orang lain meskipun dia mungkin bukan dari kalangan kita, meskipun mungkin dia dari keluarga yang sederhana. Kita tidak boleh berbuat seenaknya terhadap orang tersebut. Semua diperlakukan secara adil, secara sama.
gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misal bakti sosial, menjenguk teman yang sakit, membantu teman yang tertimpa bencana alam. Ini adalah nilai yang terkandung dalam sila kedua. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, lanjut. Lihat gambar yang ketiga, pohon beringin. Ini adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Lantas, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini? Mari kita lihat. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dan yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Kita dengan ikhlas membantu untuk kepentingan negara dan juga bangsa Indonesia. Apapun yang dibutuhkan oleh negara, kita dengan sigap, dengan ikhlas membantu kepentingan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya apa? Memakai produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa, ras, dan agama kita tetap harus bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang bulu. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga bermanfaat dan menyenangkan buat kalian semua ya. Oke, Ibu minta kalian buat rangkuman atau catatan penting bisa lihat dari video ini ataupun bisa lihat dari buku paket PPKN kelas 9. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan Ibu minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.